Ron, Oi. sebenarnya lu mau ngajak kopi kemana sih? Udahlah, pokoknya ikut gua aja. Ini kopi punya teman kita juga kok. Enak kopinya, nggak kalah sama kopi-kopi mainstream udah. Ya lalu so tahu masalah kopi lo. Yang tahu juga harusnya gua. Gua tahu, lo lebih tahu tentang kopi ya kan. Gini deh, gua tanya kalau lo emang tahu Apa? kopi. Hah? Apa yo? Lu mau nanya apa? Kalau kopi, enaknya kopi mana sebenarnya? Terus takarannya kopi itu segimana hitungannya? Hah? Terus udah begitu, sehari kopi harusnya berapa kali sekali? Lah, lu kayak gini nih. Kalau masalah hitungan aja gua yang kena. Nggak asik lu. Ini sekali batunya. Apaan? Teh. Lah ini mau ngebahas kopi apa teh sih? Ya, Vin. Sunda itu, teh itu adalah sebuah kata ibuhan. Itu. Ibu naon? Kumaha tuh? Kumaha mah. Udah jelasin aja pokoknya. Ron. Ron, tunggu Ron. Ron, gue kayak tahu tuh Ron. Bentar, berhenti. Kenapa? Berhenti. Kayak gue tahu tuh. Siapa sih emang? Hah? Siapa? Coba. Siapa sih? Bentar Ron. Bentar. Sur. Gila lu. Suri. Parah. Coba Sur, bentar Sur. Ron, buka. Ada siapa sih? Suri. Ada siapa sih? Suri. Hah? Suri. Itu Itu serius lo? belakang beneran. Lu turun dulu. Cepetan. Turun dulu. Turun. Siapa? Hah? Sama Roni. Nih. Ini amazing ya kalian berdua ya. Dengan story yang ada amazing ini gua. Lu ngapain berdua? Hah? Gua lagi mau muter-muter mau ngopi. Tahu gitu kita ngopi di sini aja lah sekalian. Wah, ide bagus tuh. Hah? Ya udah. Sur ya. Ngopi sini aja. Kita ngopi sini aja. Ya udah. Ya, kita ngopi sini ya. Amazing ya, Oke. gua ngeliat lu bisa berdua ya, akur ya. Parah. Ciao. Ya, siap. Gila lu. Buset. Kantor lu apa rumah di mobil nih? Udah masuk aja dulu, Intan. Aduh. Gimana boys? Lah, boys tuh, men. Lu tuh yang mana aja, Sur? Ya, gua mah ada terus. Ya elah, ada terus. Apa? Iya. Ngademin diri. Oh, ada. Apa? Mau ngelupain dosa susah cuma ya. Aduh. Tapi kita sapa dulu deh. Hai, Gue Roni. gua Alvin. Dan Gua Suri. Adi. Dosa. Siapa kamu? Sama kamu. Aduh. Bentar dulu, gua sebelum lu pada nanya, gua mau nanya. Ada apa lu berdua akrab gini? Wah, kita memang akrab dari dulu, iya. Sur. Gua tahu kalau itu ceritanya. Iya. Kalau akrab selalu sharing. Sur, Tapi gua kangen men. Tas dulu lah. Tapi gua emang dari dulu sama Roni kan begini terus. Oh, pasti. Begini. Apapun yang terjadi, gini. Gini, aduh apa nih? Anjing. Untung gua udah tua, gua doang yang boleh ngomong gitu ya. Nggak berubah dia. Gitu, gue ketemu lu kapan ya Sur ya? Terakhir? Hobis di Tera.
Enggak, bukan pertama kali. Terakhir gue ketemu lu berapa tahun yang lalu ya? Di mana ya? Gue lupa ya, kalau nggak salah sih main bareng di tempatnya Ardi apa tuh? Di Intan. Intan kalau nggak salah. Di Intan sempat ketemu ya kita ya? Sempat ketemu. Oh. Kalau gua, Yang gue frontside air. wih sombong. Oh, Sombong. Kalau nggak salah Sombong. ya. Frontside. Ron, Segini. dari koping. Dari kopi segini. Iya. Kalau gua Hah? itu waktu acara itu ya. Waktu acara di Senayan tuh. Iya, yang Itu obral gua. baju. Iya, obral baju. Obral baju tuh sebelum yang cek-cekan itu. Ah, iya. Itu sebelum. Sebelum. Boh, Lama itu udah lama banget. Iya. Pokoknya Suri belum ubanan. Jawaban iya Oh, sih. itu udah dicek. Oh, itu udah dicek. Kalau ini sekarang ada bule-bule gitu Oh, iya. chatnya. Terus kemana aja nih lo? Kok nggak pernah nongol? Nggak pernah ya, apalah sowan apa ya? Iya. Atau kalau misalkan nyuruh kita yang sowan ya sowan ya, Vin, ya? sowan. Gitu, nggak pantas lah gue nyuruh lu pada soal gitu ya. Iya. Pasti ya seperti banyak juga yang lain-lain nanya gimana om, gue mau nyamperin lo, Heeh. agak juga ya. Iya. Gue takut dijanjin doang Ron. Dijanji. Itu baru males. Janji apa sih? Janji Joni. Joni. Itu paling males. Tapi ada yang gue kagum, ada anak baru tuh skater ya, itu rookie habis tuh, Erlangga, ada mainnya. Domisili. Kalau nggak salah jebolan apa itu yang dulu gua sama Mas Didi bikin Kali Jodoh. Oh, bukan jebolan di tenas ya? Bukan. Jebolan di tenas kan gue. Itu nyambung jangan Ron. Iya. Oh itu lu Ron. Gitu. Ada Iya, Erlangga Putra kalau nggak salah tuh. Erlangga Nah, Putra. sempat datang waktu gua ada di showroom. Itu datang dia nanya nasihat apa yang dia pengen kenal sama Opa Suri. Wih, Itu gua Erlangga kagum. itu. Serius, Sur? Karena masih anak kecil. Dianterin bapaknya ngobrol kita segala macam. Di mana itu? Di Jakarta? Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Terus? Gitu, boleh juga tuh anak tuh. Wih. Mainnya sih pas gua perhatiin ya oke lah. Kencang. Kenceng. Eh, Ya, tapi tau emang karena banget tipikal gua Iya. senang anak yang main gimana. Apa? Gue sebenarnya udah lama gue pengen ketemu lu Sur. Nah, Gitu. Asli. Maksudnya gue mau agak mau sharing lah ya, mau ngobrol gitu. Tapi gue susah nemuin lu. Gitu. ya susah lah lu nemuin Jokowi belum pernah kan. Kagak, maksud gue lu tuh keberadaannya tuh di mana sih gitu. Gua nggak jauh-jauh. Gue yang tahu rumah lu kan waktu itu di rumah nyokap kan Iya, waktu itu iya, kan. iya. Nah, dari itu gue nggak tahu tuh Sur. Ya, gua menghilang ya. Ada beberapa cerita lah yang nggak bisa, ya nggak enak lah. Waktu skateboard itu udah mulai diakuin, itu gua sama Mas Dani ya dulu ya. Itu untuk apa sih terakhir itu Asian Games ya. Asian Games. Oke, iya, itu iya. di Asian Perserosi. Games. Gabung sih waktu itu ada FSI, itu dipanggil sama Mas Didi sama Mas Dani untuk Asian Games nih. Ceritanya nih gue nih. Ya Wait, udah. boleh gua potong sebentar nggak nih? Oke. Kan viewer nih masih belum tahu nih. FSI itu apa? Bisa jelasin nggak, Sur? Iya, FSI itu FSI itu Federasi Skateboard Indonesia. Federasi Skateboard Indonesia. Nah, itu yang dicetusin waktu itu di Bali. Di Bali. Itu dari ngobrol-ngobrol gua, Firman Busli. Oh, Firman. Nah, itu Oke. Anggi, Anggi, terus Hartono Jen MSD itu. Iya. oke. Nah, akhirnya kita cobalah. Ini gimana sih? Kita mau seriusnya. Kalau kita masih kayak gini-gini aja nggak jelas. Iya, Nah, iya, gitu iya. ya. Kita gimana caranya supaya ini jadi federasi yang benar. Tapi ternyata emang hal itu yang paling susah. Oh, Gitu. Nah, sebelumnya kan ada ISA. Iya. Iya. Nah, ya ISA itu Indonesia Skateboard Skateboard Association. Association. ya. Nah, itu Asosiasi. gua Isa nih. Nih, ini Isa nih, apa namanya, tahunnya Isa di gua. Oh iya, Iya kan? tandingan-tandingannya gitu. Pertandingan. Tandingan skateboard. Nah, Bilang dong. Skateboard, ya iyalah. Itu dia nanya tandingan apa? Dayung atau apa gitu.
Kalau Kayo dulu kan MC-nya. Iya, MC-nya. Oh iya. Iya, makanya. Nah setelah itu gue baru nggak itu. Iya. Terus. Ya udahlah, pokoknya berjalan, kita kerja sama brand. Apa dulu tuh ada sepatu lokal yang memang supportnya bagus ya, bikinan lokal, tapi ya merek. Kalau kita bilang mereknya dari menengah ke bawah itu, tapi dia bikin sepatu yang emang enak untuk skate dulu tuh. Itu berarti kalau nggak salah sempet sponsorin Agung HB untuk jadi rider Rino Herman itu Padang ya? Rino Padang itu. Jadi penjualannya gila di Padang. Serius? Sepatu itu. Karena Rino lokal Padang. Karena Rino tuh? Oke. Karena Rino itu laku keras di Padang ya? Luar biasa. Merek lokal ya? Lokal. Luar biasa. Supportnya nggak lokal. Oke, sepatunya lokal, secara support lebih profesional dibandingin nama produknya sendiri. Kalau dibalik aja namanya kan Urip. Iya. Jangan lama. OE dibaca U. Iya. Iya kan. TJ dibaca C. Iya, Jadoel. Iya. Cangcut jadi. Cerita itu ya udah terus Rossi ganti kepengurusan. Ya dengan banyak hal yang ya begitu. Iya. Oke. Sama satu lagi gue mau nanya, lu ngapain sih berdua? Ceritanya nih bikin apaan? Anjir. Gue disuruh ngomong. Kita bikin apa sih, lu belum kenalin gue ini apa produknya gitu. Oh, lu baru nanya sekarang. Iya, ya. Karena kepancing. Tapi yang jelas ya kan, gue pertama kali lihat Suri itu adalah di Hobbies Bandung. Tepatnya di Jalan Tera. Betul. Iya kan? Ada kompetisi waktu itu ya? Bukan. Iya, sebelumnya. Belum ada kompetisi. Nah, itu gue lupa tuh tahun berapa tuh ya, Sur ya? Tahu. Itu gue lupa tahun berapa. Nah, di situ nyambungnya adalah ternyata dia punya skate shop namanya Files. Betul. Bener? Betul. Bisa diceritain nggak tuh? Oh, tahu gua, tahu. Files ya. Tahu. Iya, betul. Ya, Files skate shop itu dulu. Itu ide itu ketemu gara-gara gua ketemu Kanala. Ya mungkin lo panggil mereka Bang Nala. Iya. Lu manggilnya Kanala? Kanala, karena dia dulu ya angkatan kakak-kakak gua. Rumah gua pasti deket banget sama dia. Dia di belakang rumah gua. Gitu. Di Komplek B. Gitu. Orang itu juga yang racunin gua jadi main skateboard. Banyak racun. Banyak ternyata dia banyak menebar racun. Tapi racun positif sebenarnya. Racun positif. Wah, banyak ilmu gua dapat dari si Kanala ini ya. Dari yang zaman dulu orang beli truk atau grip tape, lo punya duit nggak bisa beli grip tape. Di saat itu ya. Iya. Lo pakai amplas nomor 1 sama Aika Ibon. Serius lu, Sur? Amplas. Pakai amplas. Mau nggak mau. Itu ya amplas. Tempel apa pakai Ibon ya kan, tempel ke papan tuh. Strok. Kadang-kadang sih disedot dulu. Gitu. Disedot dulu gawat. Itu. Udah. Mau bentar lagi. Iya, si Kanala tuh buka skate shop di rumahnya. Iya, SKTBRDS itu ya. Iya. Gua sering tuh nongkrong tuh tetangga ya kan. Itu ya ilmu yang paling gua dapet tuh dari Kanala, ngerapiin papan yang udah rawing-rawing. DIY ya zaman dulu ya, di zamannya ya. Pakai kikir sana, kikir sini. Berarti itu nos sama nos ya. Telnya itu lama-lama pendek dong. Oh iya Pak, dijamin. Tapi kan ada Araldit. Araldit, amplas, segala macam amplas, kikir, sama dempul kayu untuk bolong-bolong. Beres ya. Mesti kreatif. Mesti kreatif. Nah, ini salah satunya nih, pencetus kreativitas. Pencetus kreatif ya, dulu juga gitu, kan banyak juga tuh. Iya. Zaman gue dulu nama geng gue Apolonia. Iya, lu di Apolonia. Apolonia. Itu gue barengan Oki, Koko, Leman. Leman.
banyak Lemi ya. Kalau dibilang anak-anak zaman itu tuh geng paling brengsek. Dari ada brand ada Street Spider, Apollonia, Metroid, Vandal sama Metroid. Ya, itu. Ini yang paling berantakan nih. Berantakan ya Apollonia. Itu kita hampir tiap minggu janjian sama Street Spiders itu main di Bandung atau main di Jakarta. Seminggu sekali lah kita ngumpul bareng, habis itu minum kayak gitu ya. Apalah pokoknya. Gue ngebayangin. Kalau Ardi emang nggak brengseknya kayak gimana, gue bayangin banget ya. Aduh, kebayangin. Ini kayaknya lebih brengsek lagi loh. Ini lagi sosok ganteng banget kayaknya nih. Ya kan? Si Bang Suri masih sosok. Kayaknya ada yang lebih rusak dari ini. Iya. Nih, gue kasih nih. Itu kaosnya American Food ya. American Food ya? Ini foto tahun berapa sih? Nggak tahu. Lupa gue. Nggak tahu nih. Tapi yang jelas itu kayak gue udah nikah. Iya. Tapi gue lihat dari sini sih, dari warna-warna fotonya masih belasan. Oh enggak. Ini nikah, 9. Oh, udah nikah. 93, 94. Oh, enggak. 95. Ya, sekitar. Iya kan, dari aura warna-warna ini. Oh, lu tahu sih? Warna fotonya, warna foto. Kayak gitu. Kirain gua lu cetakan. cetakan. Kirain gua lu cenayang. Cenayang maknya di. Oh, serius? Oh, itu temuan. Oh, mak gua tuh fotonya tuh. Oh iya, gua tahu. Gua taruh lagi. Gua udah pernah ketemu. Gua juga udah ketemu. Orang gua ketemu langsung diginiin. Kamu gini. Pasti bilang ini, kamu bakalan bulet. Emang gua bulet Vin sekarang? Kagak. Ini sterek namanya. Terwarak. Nah, kalau gua waktu itu di Gading tuh, Sur. Apa Gading tuh apa? Perumahan atau enggak, apa? di belakang mall. Mall apa? Mall di Indonesia banyak juga. MKG. MKG. Nah, lu ini tapi juga. mall itu belum sepanjang itu. Belum. Iya. Tapi posisinya ada di belakang. Iya. Nah, lu kan sempet bawa Sari kan? Iya, bawa Sai sama Endra Pidong. Oh iya. Siapa? Endra Pidong. Hendra. Jadi yang satu main street, yang satu main transisi. Main transisi. Oh, Hendra yang suka bareng sama gua ketemu itu. Iya. Itu Hendra itu. Bukan Sai. Iya. Yang iya. yang ininya pecah. Ya kan? Nunggunya pecah. Tempurung. Nah, lu kan sering bawa skateboarder itu kan? Iya. Nah, apa dulu tuh lu tuh emang lu mengharapkan sesuatu dari skateboard lu atau mau memajukan gitu? Itu gue kan buka toko file skate shop itu sama Kanala itu ada di Jalan Cipinang tuh. Ya. Cipinang. Sekarang tuh jadi jalan baru BKT. Iya, BKT. Itu Cipinang besar lah. Cipinang besar. Itu. Masih daerah Duren Sawit itu bukan? Ya, sebelum sana. Dekat iya. Kampung Melayu Basuras itu. Iya. Di antara itu. Oke. Sekarang jadi toko ini obat kuat. Sukanya. Obat kuat. Nah, gue di situ gue buka toko ya dengan barang konsinyasi. Itu dari Hobis, gue dibantu sama Charlie ya. Itu gue gak akan pernah lupa. Terus dari MSD juga. Itu. Terus kalau barang-barang merch dari untuk musik-musik itu gue dapat dari tokonya Richard Muter apa ya namanya? Reverse. Tahu gua. Enggak ada poster. Tahu gua. Nah, itu Sur. Ya, balik lagi nih. Ya. Lu kan bawa skateboard kan? Iya, Tujuan betul. lu tuh apa? Tujuan gue waktu itu gue punya skate shop, tapi gue liatnya anak luntang lantung, terus pengen main skate juga, kenapa nggak gue ajak? Oh gitu. Mereka mau, gue kasih, gue ngomong sama ibunya, ya ngobrol apa, boleh ambil skateboard, tapi uang jajan kesini ya tiap hari, oh, gitu. 1.000 kayak 2.000 terserah, gitu. Ke toko. Masukin. Ke toko. Iya. Gitu. Oh gitu, benar. Ajak lah tuh dua anak, kayak gue support lah. Apa yang bisa gue support, gue bantu, ya gue bantu.
batas maksimal gua. Berarti lo lihat tuh anak karena ada potensi. Ada potensi, ada bakat. Oke. Karena zaman dulu Potensi kan dan kita susah kalau gua mikirnya gitu. Betul. Tapi betul. lu ngelihat dia punya bakat tuh dari mana, Sur? Apa dia Dia main-main ya terus Nyoba-nyoba dia punya gitu. papan maksudnya. ya punya papan yang biasa akhirnya ngelihat papan yang bagusan dia pengen ya udah boleh. Oh gitu. Nah, Tapi gitu. emang gila, mainnya gila-gila. Iya. Gila-gila. Di era itu emang gila-gila. Sai, Hendra. ya itu ya nggak cuman gua ngomong gitu ya, tetap gua mungkin lo tahu kemarin-kemarin gua kalau ke orang gimana ya itu gua emang rada kasar. Lo main-main bener-bener enggak lo babi lo gitu kan. Kalau gua sistemnya kan. Iya. Kalau mau ikut ya main yang bener. Iya, gitu. iya. Iya. Lo main benar juga, kalau berdarah gue beliin betadin, kalau patah gue diemin. Untung gua patah nggak sama Suri ya. Diemin gua. Jajan aman lah gitu. Cuman ya itu juga ya di saat itu juga gue lihat apa mereka itu udah mulai. Kenapa gue ajak itu juga bela-belain apa? Waktu itu zaman etep. Iya, gua tahu. Nah, Gua tahu. mereka udah ya mulai make nah gue tahu. Hendra juga ya, Sur? Iya, Hendra juga ya? gue ajak supaya mereka Oh, lupa. oke. Supaya mereka enggak lagi lah gitu. Iya, Dengan iya. perjanjian juga. Lo ngetep lagi ya udah nggak usah main gitu. Itu positif banget tuh ya. Ya itu yang gue coba ya. Iya, itu secara nggak langsung dan di luar sadar lu juga bahwa lu bisa ngebuat orang ke yang lebih baik gitu. Iya. Dan ngelupain yang kebiasaan-kebiasaan buruknya. Iya. Contohnya mungkin di tahun itu ya emang lagi ininya. Iya. Lagi hype-hype. Kimia-kimiaan yang Iya. itu ya kan yang bener-bener bisa bikin lo wah bener-bener salah arah ya kan. Bukan salah arah lagi. Salah arah, layar robek, Iya. udah deh bukan hancur. Iya, sampai ngejual-jualin. Dan Suri ngajak mereka-mereka ini Untuk ya berubah. beberapa orang ini untuk berubah dengan yuk main ya, Tekunin. main Aha. biar dia lupa sama kebiasaan-kebiasaan jeleknya itu. Jadi secara nggak langsung dia bisa bilang bapak terapi ya. Benar. Kamar nomor berapa? Nomor 22. Tapi jangan terapinya pijit mangga ya. Angkat dikit Pak pantatnya. Aduh. Gila. Ferry juga ada, Sur? Ferry ada. Kalau Ferry kan barengan ade ipar gue tuh si Ari Metot. Ari Metot. Nah, Wah, Ari ini Metot. Metot juga. Ari Metot tuh. sekarang di Bali. Iya, Di Bali. Ari Metot di Bali ya. Korkom. Sama item ya. Sama Iten. Sama item. itu juga Ari Metot dapat bini juga di situ. Oh. Iya. Gitu. Tahu gua. Ya. Banyak ya yang di situ-situ Di ya. situ banyak. Iya. Kayak macomblang gue ya. Dulu sampai Cikal ya. Iya, Mainnya ponakan. Cikal ya, ponakan sampai main. Ya, itu ada yang ditarik sama dia buat Ya main aja. skateboard. Dia main aja. Tapi lumayan juga kan sempet Ari juga sempet. Oh, iya. Oh, Ari iya. lumayan. Kalau Ari kan sama base-nya- brand juga kan. Iya, base-nya juga kan dia dulu emang udah sebelum ini udah main waktu gue di Polonia dia udah datang. Oh gitu. Udah suan Ari. Oh gitu. Heeh. Wah. Gitu. Iya. Oh, gitu. Udah main dia. Udah pulang. main. Heeh. Terus pas gue pindah Duren Sawit ya, lo ke tetangga gitu kan. Dari Polonia gue pindah ke Duren Sawit, ke tetanggaan Ari dekat. Iya. Dulu nih pas lo main ya kan. Di era-era tahun 80 sekianan lah ya berarti ya. Lo mainnya itu ya selain hobi nih ya. Selain hobi, apa di situ ada jenjang juga gitu tuh bahwa gue main skate biar gue punya sesuatu atau hanya lu main skate ya udah main aja kayak gitu dulu. Kalau dulu keren aja sih ya berasa. Keren, Nah, merasa keren ya. Merasa Anak keren, lu merasa gini, nih gua anak skate. Hmm. Wah, lu anak apaan ya gitu. Gitu. Nah, jadi minoritas adalah keren. Iya, zaman itu. Di zaman nggak itu, ada ya. kepikiran untuk gua mau ini. Tapi di zaman gua main di Polonia juga, ya bisa dibilang nih Polonia itu daerah kalau bisa dibilang ya elit lah ya, Iya. orang-orangnya. Iya, Nah iya. tapi ada anak-anak daerah pinggiran itu pengen main, nah itu kita support. Oh, oke.
Kita support barengan. Ada yang ngasih sepatu, ada yang ngasih ini, ngasih itu. Berarti bukan cuma lu ini mau main sini nih, ini pakai papannya enggak gitu? Enggak. Lu ngasih. Kita ya papan bekas pasti ada dong. Iya. Ya kita kasih. Pakai kita pasangin, kita ajarin, kita main. Gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Bukan gua doang. Iya, kepeduliannya. Iya. Kepedulian lu terhadap sesama yang maksudnya yang di ini ya, maksudnya yang nggak mampu ya, maksudnya yang orang-orang kurang. Tapi terus ingin dia nyoba iya, ya kayak gitu. pengen main skate banget, lu bantu. Wah, Berarti dia di luar kesombongannya si Bang Suri ini, yang tadi main skate gue biar kelihatan keren doang, ya kan? Biar orang lihat gue keren, emang main skate, gue kaum minoritas di zamannya. Iya. Tapi Dalamnya. ada sisi sosial yang gitu ya kan. Maksudnya gini Ben, maksudnya gini. Jadi di luar itu semua ya, dari kebrutalannya ya kan, ke apa namanya, yang kerokannya, dia punya ada seperti jiwa sosial yang ayo kalau misalkan lo mau, kalau lo serius, yuk kita bareng ini gitu, ya kan, saling ngebantu. Mungkin nggak cuma Bang Suri doang, tapi yang lainnya ya, Motif, apa namanya, segengan itu punya ada jiwa sosial itu juga ya. Di era itu, Vin. Di era itu. Tanpa adanya pamrih. Iya kan? Oh, nggak ada. Tuh. Pamrihnya cuman keren. Ya kalau lo sekalinya kena skateboard, itu susah. Susah ya. Narkoba halal gitu ya. Iya. Karena ya apa dulu pernah Hepan juga nulis itu, skateboard tuh not a leader, we are not a leader. Gue setuju itu. Gue setuju. Kenapa bisa dibilang trendsetter? Ya lu bisa lihat orang model 8 aja ngikutin kita pakai tali sepatu. Yoi. Diikutin. Celana di pantat make kagak sopan kan? Iya. Gulung. Ya. Celana melorot, kegedean kayak badut. Iya. Mata di bawah, ya kan? Hidung di kanan. Tapi nih, tadi sempat lu sempat ngomong Happen nih. Ya kan? Happen ya. Happen nih. Nah, Happen itu, Sur. Kalau gue boleh nanya nih, itu penggagasnya siapa dan tujuannya tuh apa? Happen itu harus diakuin. Kalau nggak ada Freak, nggak ada Happen. Freak Skateboard Magazine. Bener. Setuju kan lu, Cek? Gimana ya? Itu nggak ada Freak, nggak ada Happen. Kita dapat warisan tempat. Benar. Kita dapat warisan komputer dan segala macam fasilitas. Akhirnya ketemu, gua masih sering main-main doang tuh, jalan-jalan. Kalau gua mau ke mall, gua mampir di kantor itu, kayak gitu. Di kantor itu tuh kantor Freak. Kantor Freak. Kantor Freak tuh di Kelapa Gading. Kayak ini, kayak yayasan anak-anak homeless di situ. Tinggal homeless semua. Gitu ya, homeless berpasangan lagi. Homeless berpasangan. Ya. Homeless berpasangan. Langsung view gue 1 langsung kena 2. Homeless berpasangan. Tapi karena Happen itu hidupnya itu lumayan lama, so. Ya, 11 tahun free. 11 tahun free. Oke, sebentar. Sebelum itu lu jelasin juga dong kita sama viewer. Kalau di luar skateboarders ya kan, mana tahu Happen Magazine mungkin, ya kan. Nah, lu kasih tahu Happen Magazine itu apa? Jadi majalah apa, Vin? Majalah apa? Tunggu dulu. Majalah apa? Bukan apa ya, apa? Jadi Happen Magazine itu adalah sebuah majalah yang membahas tuntas tentang skateboard. Scene Indonesia ya. Scene Indonesia. Itu lokal. Scene Indonesia Lokal ya. Dan juga dia itu majalah free ya. Free ya. Free magazine selama 11 tahun. 11 tahun. Itu majalahnya kecil. Majalahnya tuh ukurannya 15-20 ya? Iya, pokoknya ukurannya dipas-pasin deh sama kertas deh. Nah, itu yang gue mau tanyain juga tuh, ya kan, dari si majalah Happen ini. Kenapa waktu itu si majalah Happen ini ukurannya itu sebesar itu?
yang mungkin kalau misalkan pakai sentimeter ya. Pakai sentimeter itu bentar, Vin. 25 kali 30. 25 enggak nyampe. 25 mungkin. 20 25. Kayak majalah-majalah klub. Iya, kayak majalah hotel. Iya, kayak majalah. Lebih besar dikit ya? Lebih besar dikit. Kenapa? Karena kita nggak mau buang kertas lebih banyak. Kalau ukuran segitu tuh ngepas dengan satu geblek kertas itu. Satu lembar kertas untuk dicetak. Jadi 4 ya, Sur? Bisa jadi 4, jadi berapa lah gue nggak tahu itu. Itu alasan pertamanya. Itu idenya Anggi. Iya. Alasan kedua, ada alasan keduanya nggak? Kenapa si majalah itu sebesar itu? Ya biar bisa dibawa, dipegang enak, dikantongin enak. Handy, kalau lo gede-gede kan ribet juga ya. Iya. Handy to carrier. Iya, coba kalau lo kayak majalah gede gini gitu. Tuh, Sur ya. Ya, kegedean ya. Gede banget, cuy. Udah mau kayak bikin skripsi ya. Kan gue juga kepikirannya juga apa kalau majalahnya segede majalah biasa. Gue takutnya kalau lagi pada ke mall daerah Blok M itu, nah kalau digulung dianggapnya gulung sama tante-tante kalau lagi duduk. Ya kalau di sini. Oh iya, benar. Iya. Ada alasan ketiga. Alasan ketiga apa tuh? Ya biar pertama kan hitam putih ya, Sur? Hitam putih ya? Benar-benar hitam putih. Emang benar-benar kualitasnya tuh masih ini ya? Pakai kameranya pocket. Kamera pocket. Sama warisan dari Freak itu adalah Nikon F4. Nikon F4. Iya, manual. Kita jadi kalau mau nyetak kita bikin negatifnya, proses negatif, kayak gitu-gitu lah. Sampai hilang tuh kamera nggak tahu kemana. Satu tas lensa nggak jelas kemana itu. Gue tahu itu nggak tahu udah kemana. Tiba-tiba gue ditelepon kamera di lo, kagak ini, lah gimana sih? Gue tahu. Nah di Happen ini itu si juru kameranya itu siapa aja? Tukang ngejuju kalau pas terakhir itu ya. Dari awal dong, jangan terakhir. Dari awal aja. Dari awal itu hampir semuanya. Hampir semua kru di Happen. Semua jepret walaupun rebutan kamera pocket. Apapun kameranya. Apapun kameranya Canon. Canon. Di Jakarta ada di luar nggak? Di luar Jakarta? Itu masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Kemarin coba kontak lah itu ke daerah-daerah gitu. Dan akhirnya mereka nyumbang foto semua. Oh gitu. Nyumbang foto, kontribut untuk Happen. Umumnya gitu. Kalau yang namanya sebuah majalah itu untuk mencari berita kan harusnya para tukang jepretnya nih yang jalan ke sini, yang ke situ cari berita itu ada juga. Kita pasti gitu, apalagi kalau ada event ya. Kita sering diundang, dipakai. Nah, itu biasanya sering gua naren gitu berangkat ke berarti sebagai ini media partner. Berarti dan kita juga di sana juga bukan cuma acara, kita udah janjian sama skater sana. Ayo kita cek spot, lo kasih spot. Ngeliput pas kebetulan lagi situ. Iya. Kita naikin atau kita jalan bareng sama ya banyak lah di situ. Dari daerah. Ya. Wah, ini spotnya bagus. Siapa tuh yang rada-rada pro gitu kan, tapi belum ada brand, dia ngelakuin trik, bagus, masuk cover, biasanya itu langsung dikejar sama sponsor. Oh gitu. Kan lo juga kan, Vin? Yes, minta buat dapetin duit ya dari foto. Kalau itu gue ingat. Sur, yang mau mutusin bikin Happen kan gua ada bikin Happen. Ada gua. Wah, ada dia meeting, ada gua. Ternyata ini ada insider juga ini. Iya. Karena kan yang itu gua bilang. Apa ditunjuk-tunjuk pengen disebut deh. Aceh apalagi. Aceh apa? Banyak masukan dari Aceh itu. Aceh ada juga. Aceh gimana? Iya, Aceh ada juga. Evan tuh salah satu pencetus. Dari situ Aceh mulai ngerti skateboard gitu ya. Maksudnya? Pas Freak. Kalau gua tahu Aceh. Freak dia. Freak udah barengan Eko Batman. Eko Batman, Eko Batman, you kemana aja? Eko Batman, aduh. Eko Batman ya. Iya, kalau yang punya Freak si Komang. Si beli anggota DPR. Iya. Anggota DPR dia. Gue suka apa?
kadang-kadang suka DM sama si Beli Komang tuh. Oh, suka lu? Suka nyapa gue. Oh ya? Gue Beli kayak gitu. Gue Roni gitu. Tapi pas gue lihat gambarnya, wow udah gitu gue bilang. Oh, ini apa nih, Sur? Ini enak nih. Ini bikinan ponakan gue nih. Ini? Coba Oh, nih. gitu. Weh, Ini rasa- boleh dicoba rasa nih, Sur. Boleh lo sikat. Emang ini dijual? Dia Ini jual. aneh. Oh, jual. Apa ini? 7.500. Apa Namanya apa? apa, Bo? Bae Gopa. Bae Gopang. Merek. Bae Gopang. Bae Gopang. Heeh. Ada apa? Instagramnya atau apa gitu? Hah? Kayaknya ada deh. Ntar Oh, coba ada. deh. Oh, Gua iya, kasih ntar. tau dah. Wah, Iya, iya, ini iya. kayaknya enak nih coklat. Enak gue coba. Enak lu mesti coba Wah, nih. iya, Vin, kita kan katanya mau ngopi kan? Iya kan? Oh iya. Lu katanya ini janjiin. Temen gue punya kopi. Oh gitu. Serius? Ntar Sur? gue lagi Boleh, dinginin. boleh. Ntar gue ambilin. Tapi bisa ngemil ini ya enggak? Ini kopi produk anak skate juga nih. Wah. Lah, Salah satu ball rider. Banget ya Sur, kan? ini cuma satu. Tinggal satu. Sorry nih. Enak masalahnya. Ya lu habisin. Ya jelas dong. Nggak. Pas banget ya kan? Parah Ada banget. kopi, ada Hanya beginian. lu mesti cobain nih. Gelasnya mana? Gelas nih. Gelas. Uang dong. Ada. Gila, canggih Cobain juga dulu, sih. cobain. Magic ya? Wah, pas. Coba, Sur, coba, Sur. Coba dong, coba. Dulu dikocok dulu. Salah. Ben, nih yang paling enak ya kan ada kopi, ada makanan, tuh ada ini nih. cookies. Nih yang nama mulu lo, nih cookies nih, cobain. Oh iya. Lu mau nyobain gak nih? Ini boleh Sur. Boleh itu bikinan ponakan gua bareng gua, Oh, ini bikinan kakak ponakan gua lu juga itu? Oh, bikin. gitu. Heeh. Oh. Coba temen kopi enak banget itu. Yoi, Serius? coba. Ini udah ada ini, lu dijual. Dijual. 7.500. 7.500. 7.500. Murah itu. Wow, under ceban. Under Ya, ceban, murah. Cobain, Vin. Gua yang Ini apa nih? Namanya ini apa? Itu kalau dibilang apa ya Apa ya? sekarang ya? Brownies cookies. Brownies cookies. Brown cook. Brownies cookies. Brownies cookies. Apa nih? Rasa apa nih? Coklat. Ini coklat. Oh, ini yang rasa ini coklat. white. Ini? Ini white coklat nih. White coklat. Enak Ini banget. white coklat. Ini nih Bogopang nih, kue Bogopang. Ponakan gua, Oh. kakak gua senang Korea jadi pakai bahasa Korea. Oh, ini bahasa Gua- Korea, Gua Bogopang. kirain Opa. 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 Hmm. Hah? Haraseo. Sarangyo. Habis mau pakai bahasa Jepang nggak enak malu soalnya. Bu, enak Bu. Lu nyobain. Enak loh ini. Teh, lu mau nyobain enggak? Enggak, gua suapin. Harus disinfektan nih. Ngon. Ini ya. Kopinya mesti lo pas kan rasanya. Ah, coba. Ya, itu kopi gua. Ya. Ini kopi teman gue ini nih. Nah. Teman kita juga dong berarti Iya, ya. ball rider lah. Olah kopi. Ado itu. Oh, adoy. Adoy. Enak. Kumisnya dulu saingan sama Kolonel Sander, lu kenal nggak? Kenal. Kendor Jaya. Kendor Jaya. Kendor Ya, Jaya. Anak Kendor Jaya ya. Adoy anak Kendor Jaya. Enak nih, pas banget sama kopi. Wih. Bubu pengen banget nih kayaknya kopinya. Enak Nih, banget. cobain Serius. Cobain, Enak enak banget. banget. Cobain dulu. Enak lagi. Iya. Ini ngobrolnya tambah enak ya kan? Kayak gini. Ya, beda lah ya. Yang edisi sebelumnya kan kalau gua pernah nonton, kayak ngobrol doang situ. Biar makin berwarna ya. Ah. Beda-beda dari episode ke episode itu beda-beda. Harus. Nih. harus. Oh. Hmm. Ada kopi. Nah. Nah, gua bagian tester. Oh, gitu. Jadi Iya. Jadi QC. QC gua di sini. QC. Heeh. Oke. Nih berarti kopi, terus
Ini kue berarti sekarang udah era-era ini ya, era-era jualannya online ya sekarang ya. Online, terus online. ada juga naruh di beberapa kayak coffee shop gitu. Ini. Ada yang deket-deket sini kan banyak nih. Udah masukin situ. Jadi untuk tempat kopi. Enak. Tapi Apa? Nggak begitu manis, ada pahitnya. Terus arennya tuh, gula arennya tuh berasa. Iya. Enak banget. Iya ini orang Jawa Timur. Dulu kan masih hitam putih tuh. Kalau nggak salah sempat fotokopian, Sur ya? Oh, bukan fotokopian itu. Boleh sombong, itu ngeprint ya, di percetakan. Oh, itu ngeprint? Apa ini halaman. Kita bicara halaman majalahnya. Semua halaman pernah kita bikin hitam putih full total itu kertas, bukan pakai art paper ya, tapi karton dibilangnya. Karton. Art karton. Hitam putih. Nah, terus kita hitam putih itu kecipratan warna, gitu warna sempat tapi kertasnya ya kertas biasa lah, kalau bisa dibilang ya kayak AVS biasa. Itu kita bikin. Terus ngobrol, Anggi bilang kalau art paper gimana? Kalau nggak salah ya namanya art paper ya, gue nggak ngerti. Udah jadi oke, Naren setuju, Item setuju, gitu. Dari kapan hitam putih sampai ke warna? 2004 itu nggak lama ya, 2004 kan kita mulai, itu gue ingat banget 24 April 2004 tuh happen tuh. 2004. Sama kali. 24 gitu. April 2004. Iya. Itu happen. Jadi sampai itu berwarna sekitar 1 tahun nih. 1 tahun. Pokoknya si Happen berawalnya dari keinginan keras lah ya. Keinginan keras dari orang-orang untuk ya majuin skateboard satu. Kita pengen punya apa ya, kayak sesuatu lah yang bisa diingat, dikenang. Terus juga kan zaman itu kan sebenarnya untuk majuin skateboard itu gimana sih, skater ini ada coverage. Mesti di coverage, jadi lo mesti diliput apa. Itu kan di luar negeri udah ada. Terutama di Amerika lah ya, ada majalah-majalah yang kuat gitu. Nah, ini dari orang-orang Happen ini pengen kita masa nggak bisa sih kayak mereka gitu, kuat. Walaupun di negara tetangga udah pernah ada majalah X3 apa, itu majalah Extreme yang ngebahas. Tapi rata-rata dicampur dengan extreme sport yang lain. Gitu. Tapi yang pure skateboard itu mungkin si Happen aja ya. Saat itu ya. Pure ya. Pure skateboard. Tentang skateboard. Walaupun surat pembaca kadang-kadang dari penulisnya juga ya. Dari punya Happen bikin. Gak apa-apa untuk mancing ya kan, bener. Tapi ya responnya asik gitu. Sampai ada yang jadi doyan minum susu gitu kan. Minum susunya dari kemasan tapi. Ya terserah lah. Itu yang asam-asam dikit nggak apa-apa. Susu ditanya. Tapi kenapa Happen Magazine memutusin untuk udah kita majalah skateboard aja? Ya berangkat satu kita juga emang skateboarder semua. Skateboarder semua berarti isinya ya? Iya, emang pas saat itu emang pure skateboard. Walaupun ya gue sendiri pernah breakdance, pernah BMX kayak gitu. Di era dulu itu. Lu breakers juga. Berarti lu men, boleh men, kita kan masih nyambung men. Coba Tunggu. Berarti breakdance yang kayak freestyle gitu? Iya. Bukan yang windmill gitu? Iya, pokoknya awal-awal lah. Gue sempat BMX juga. BMX juga ya. Tapi lebih concernnya ke skateboard dulu ya. Iya, karena BMX sempat ya stop, nggak ada kompetisi, nggak ada apa. Nah, jadi kalau skateboard kan lo kemana-mana naik bis juga enak gitu bawa kan dulu. Dan keren, jangan lupa itu. Ya itu keren pasti. Terus nongkrongnya di Blok M tuh. Burger King ada tuh dulu tuh. Kalau yang sekarang masih baru masuk lagi. Dulu ada Burger King. Dulu udah ada Suri? Udah ada di Melawai. Ya santai aja lu, macam ribut. Ada ya? Kalau sore LM yuk. Asik. Lintas Melawai. Lintas Melawai. Itu ada videonya itu ya kan? Iya, Hari Mukti itu yang nyanyiin ya? Iya. Iya. Gua inget dulu demo pembukaan Aldiron Plaza ya. Aldiron Plaza. Demo di sana. Demo skate ya? Demo skate. Gua naik Fiat 124 spesial. Wush. Pas mau masuk ke Blok M, mogok.
Udah keren tuh. Udah keren cuy. Parfum. Papan skateboard kalau bahasa sekarang ya kan. Papan skate cek. Wangi cek. Kalung rantai anjing. Oh, kalau potong pakein gembok. Oke, sit vicious. Kalung gembok cek. Oke, semua cek. Oke, terus starter mogok. Tapi tetap keren ya. Tetap keren. Tapi yang pengalaman paling nggak pernah gue lupa apa itu? Pertandingan di Lebak Bulus. Dulu naik mobilnya Leman nih. Naik mobilnya Papi Lemi. Pepi Lemi itu Jeep Willy. Papi Lemi. Oke. Kiri lagi. Kanan. Oh, kanan. Ya. Kiri. Nggak ada yang kanan. Itu setir kiri. Setirnya copot, kagak bisa dipakai ya. Gua nggak ngebayang kalau Lebak Bulus ke Polonia itu kayak sekarang jalanannya. Itu kalau nggak salah pakai tang jepit tuh nyetirnya tuh. Keren banget tuh. Parah. Udah gitu bensin malak lagi. Jadi skater pas mau pulang, wah anak vandal, Metroid. Bensin mau pulang. Nah, ini kan majalah Happen nih adalah majalah skateboard Indonesia satu-satunya ya di era itu. Di tahun itu ya. Nah, untuk menjadi sebuah majalah itu kan butuh dana yang nggak kecil, bisa dibilang medium untuk pembuatannya, ya kan? Harus nyari dana terus kayak gini. Itu gue pengen tahu sih, setahu gue nih untuk membuat majalah itu penuh pertimbangan, terus banyak pemikiran lah untuk menjadi sebuah majalah yang keren, terus yang dapat diterima sama halayak lah ya. Gue pengen tahu tuh perjuangannya tuh gila nih Vin ya, pasti nih. Untuk lo cari sponsor mungkin ya, untuk mencari sponsor atau untuk mencari pendana itu boleh ceritain nggak Sur? Yang lebih gede adalah sumbangan dari Allah. Untuk itu ya bisa dibilang ya berdarah-darah kita ngajuin ke sponsor. Mereka kayak ada trauma dengan majalah-majalah sebelumnya. Majalah sebelumnya. Ya jujur kata, lo bisa nggak sih bertahan? Masa gue cuma ngiklan sekali? Pertanyaan satu tuh langsung dikeluarin itu. Iya. Gitu. Gimana caranya kita tetap bertahan? Gimana caranya kita nyetak yang nggak ada iklan seadanya kita maksain, orang nggak pakai duit, cuma untuk mancing-mancing. Iya. Ya kadang siapa nih punya duit nggak punya apa ya. Paling ya mencet nomor telepon. Mencet nomor telepon. Emaknya siapa ke ditelepon-teleponin dah. Untuk sebagai donatur gitu maksudnya. Iya, bukan donatur ya. Itu berarti sulit banget dong. Sangat sulit ya. Nggak segampang seperti lo nulis di kertas lo fotokopi. Nggak segampang itu. Banyak poin-poin mana yang lo harus duluin, mana yang enggak kayak gitu ya. Hard to create. Biasanya sih belakangnya easy to forget. Dalamnya hard to create, easy to forget. Oh my god. Sama kayak itu ya, dia punya apa istilah-istilah zaman dulu tuh. Keren banget, sampai nempel di gue tuh. Sampai sekarang ya. Drink till she's cute. Aduh. Gawat banget itu. Yang bahasa itu tuh Robin Pupen. Robin. Malau itu brengsek itu super itu. Malau. Robin Malau itu. Iya. Jadi perjalanannya cukup ini ya Sur ya, cukup berat panjang, darah lah semuanya. Ya nggak bisa cuma dibilang seorang Suri doang, nggak bisa. Nggak. Semuanya berjuang ya. Bukan di masalah uang atau apa, tapi lo dengan lo begadang megangin waktu aja itu lo udah berapa itu kalau dihitung duit nggak bisa diukur. Itu nggak bisa diukur sama duit itu waktu. Terus lo jalan ke kantor Happen gitu tanpa ada ongkos tanpa apa. Paling kalau ada makan kita makan bareng gitu kan. Itu berapa lama tuh sebenarnya? Lama ya, lumayan lama seperti itu. Lama gitu.
gitu. Ini seadanya sedapatnya lah. Iya, gitu. iya. Ada ya pernah sempet berbagi pernah gitu. Tapi nggak bisa selamanya juga gitu. Dan itu kata-kata memperjuangkan untuk tetap happen itu eksis itu dari keseluruhan orang-orang happennya sendiri ya. Nggak cuma satu personal yang mempertahankan, tapi keseluruhan semuanya. Berarti solid itu ya untuk mempertahankan. Luar biasa. Solid. Oke, ya kalau happen mah ya terima kasih sama semuanya, sama kartu kredit. Kartu utang gitu ya. Oke. Demi ya pokoknya semuanya. Demi keren dan eksistensi. Jadi kita dulu kan bikin kaos tuh, skateboarding. Apa tuh? Kalau nggak salah 110% apa gitu, blood of skateboarding. My blood is for skateboarding gitu. Berat kan tuh Ron? Berat banget. Padahal di balik itu cuma pengen keren. Lo bisa bayangin kalau lagi keluar kota gitu kan ada, wih orang happen keren. Weh kan beda gitu kan. Itu sering tuh Sur ya? Oh sering. Sering ya? Parah itu. Iya. Tapi pengen keren. Jadi judulnya yang paling keren adalah apa? Biar tekor, asar pesohor. Itu paling mantap itu. Kalau untuk keuntungan mah niat, tapi nggak pernah ada. Jadi disitulah yang dihantam itu adalah dedikasi. Jadi dedikasi. Jatuhnya ke dedikasi ya. Jadi ya kan pasti ada yang mikirkan, happen selama ini 11 tahun berjalan ya kan, pasti kenceng ya kan. Itu pasti pikiran semua. Pikiran banyak kan orang gitu kan, ya kan kenceng. Tapi di balik itu ternyata hanya dedikasi. Ditelepon sama debt collector ya. Jadi dedikasi ya Sur ya. Dedikasi, lebih ke dedikasi sih. Iya. Itu. Alvin juga ada. Mobilnya suka kita pakai, joknya kita jual. Itu ngebantu happen loh. Anjir, jok mobil belakangnya Alvin tuh Jimny Katananya gue jual. Gitu loh. Anjir, gue baru salah satu kayaknya salah satu penyumbang ya. Berarti mau digudang. Kata gue digudang, lagi bersih gudang, gue jokul lah. Berarti beliau ini salah satu donatur ini. Donatur. Walaupun anjir, baru inget gue. Gila, hebat juga loh. Wah, sama Komang juga terima kasih. Motornya kan dibawa sama siapa tuh nggak tahu ya. Kita minta, kita jual, kita beli kamera digital D70. Itu jadi kamera kita DSLR pertama itu. Pertama. Udah gitu kita trip ke Kalimantan. Gua yang lagi motret ketiban aja dulu sih ya. Apa itu? Sama skateboard. tapi itu adalah sebuah resiko seorang fotografer terutama di skate ya. Itu untuk mengambil sebuah gambar itu dia ekstrim juga. Harus. Iya, ada kan? yang di bawah tuh. Skating ngelewatin, nge-trick terus ngelewatin si fotografer ada. Iya, makanya itu kalau gue juga ya. Kalau gue pribadi yang properti gue punya ya, gue fish eye ada 2 apa 3 biji gitu pecah. Gara-gara kehajar papan tuh. Kojokan lo untuk mengambil gambar yang keren atau bakal yang ini kalau gue ngambil teknik ini bakalan gila banget nih hasil fotonya. Itu di momen apa tuh? Biasanya sih di street ya. Di street. Kita bicara di streetnya ini. Di spot lah, skate spot yang ada. Spot ya, bukan di kompetisi ya. Bukan di kompetisi. Bukan di ada sih yang kompetisi apa gitu ada pasti. Gue pernah foto ya dulu tuh satu pro pemain golfin. Siapa? Dia megang bendera. Kepalanya botak. Megang botol. Itu cover paling keren sedunia sih kalau menurut gua ya. Tapi kalau nggak salah lu juga cover kan ya? Gua cover lu. Ini nasional, aja berat. Gua inget banget tuh gaya gini. Tapi itu mesti dikasih lihat loh harus. Itu gue inget itu ya zaman yang Alvin ya.
Itu gue inget waktu ya awal-awal brand internasional tuh yang ada di Indonesia, itu mereka masuk ke skateboard. Itu sekitar tahun 2000-an. Nah, boleh ceritain nih, Sur. Itu gua ketemu si Mr. Craig. Oke, Craig ya. Craig ya. Oke, ngobrol begini, begitu. Gua mau majuin nih skateboard wah gua terima kasih banget. Keren lah tokonya tuh. Terus gua ketemu sama adik iparnya si Rahmat Sudrajat tuh. Itu salah satu orang yang bagi gua adalah orang yang berjasa untuk skateboard di Indonesia. Sur, gua ini. Gua disuruh megang sama Ko Aceng. Ko Aceng Spider Bill. Iya. Itu. Tolong cariin riders. Gue inget waktu itu masih ada arena. Ya, ada arena. Gue ajak ke sana, ketemu. Gue inget banget orang yang gue tunjuk pertama untuk Street Spider. Spider Bill. Itu Rico Pramono. Gue tunjuk. Gue tahu Rico jago besi di handrail yang di sebelah sana, handball, Smith grind. Smith grind bro, keren. Rico salah satu yang pertama. Pertama tuh Rico tuh. Kalau bisa di rider di Jakarta. Sampai akhirnya merebah semua. Ya, terus gue juga tiba-tiba gue ketemu pas di acara Super Surf itu ketemu Miranda Eto. Miranda. Lupa inget sih. Mbak Mir. Sama Ketut Tony Artawan. Dia udah tahu ya. Gue tahu. Gue nggak tahu nama aslinya. Aslinya namanya Ketut Artawan. Cuman Doi punya nama panggilan ditato lagi. Tony. Itu brother banget itu. Rambut cuy. Itulah di situ berawalnya mungkin ya si skateboarder ini bisa ngerasain yang namanya duit dari sponsor. Tapi gue tahu yang awal tim paling gede tuh, tim yang pertama kan tuh gede banget tuh, banyak tuh. Yang pertandingan ke Surabaya. Ingat nggak lo? Ingat kan? Nah itu sebelumnya gue udah di hire sama brand itu, ya gue sebut aja Volcom lah itu, gue nggak bisa ngelupain juga, gue hidup dari mereka. Itu gue di hire, yang pertama gue hire itu adalah Tius sama Tony Seruntul. Tony Seruntul, Cak Entul. Oh dia sempat Volcom ya? Volcom desa. Volcom ya? Awal banget Volcom lagi, Volcom. Terus ada anak yang sering gue bawa lah dulu ya, itu pertandingan ke Bandung gue bawa. Itu dulu lagi mau sekolah gue culik, gue bawa ke Bandung. Bapak ibu ya juga kagak tahu. Seperti biasa lah emang kayak gitu ya kan, kita culik kayak gitu. Jadilah dia rockstar. Tapi sebelum yang ke Surabaya dia berangkat nyusul. Oh gitu. Bocah itu nyusul ya ke Surabaya. Rockstar. Iya. Siapa lagi nanti bukan lah. Ya. Cuman gue bilang, lo mau sponsor nggak? Ya mau dong. Gimana? Ya gue mau ke Surabaya. Terserah lu gimana caranya lu bisa ada di Surabaya ketemu gue. Emang dasar perjuangan ya. Iya. Itu gimana caranya tuh si Ubon. Dia datang. Naik kereta barengan kambing, barengan ayam, kereta nggak salah cuma 1.500 atau berapa gitu. Kereta? Naik kereta ke gerbong Surabaya. Kali berarti kalau bayar gerbong 15.000 atau berapa lah, pokoknya nyampe. Ikut gerbong itu berarti ya, gerbong barang tuh. Iya, gerbong barang. Apa yang ada ekonomi gitu ya. Emang 15.000? Iya itu. Wah, lo bayangin ada yang dagang es teh manis, kopi. Iya sih bisa jadi soalnya dulu eksekutif itu cuman 50 sekian. Iya, kebayang. Cimeng. Nah, itu dia. Dia rockstar. Sebelumnya. belum rockstar. Iya. Oke. Ikut nyusul. Gua bilang kalau lo mau ketemu gua, lo mau punya sponsor. Ketemu gua di Surabaya. Gua nggak tahu gimana cara lo berangkat. Iya. Karena yang lain juga kan nggak seenak itu gitu kan. Iya. Mereka bisa. Cuman harus ada on time. perjuangan ya. On time. Kalian gue pengen lihat ini anak
punya semangat apa enggak. Si Happen ini kan mengupas tuntas tentang skateboarders. Tapi waktu itu malah gratis. Itu kok bisa gitu? Ya saat itu kita kepikirannya itu adalah kembali ke mental orang Indonesia. Oke. Balik lagi. Orang Indonesia sangat suka dengan yang gratis. Apapun dia genrenya, apapun dia statusnya, kalau gratis oke. Kalau gratis oke, garis bawahi. Oke itu. Tapi dibalik itu jangan keren. Ya kan? Penting waktu itu ada ya pokoknya gimana caranya dah. Kita semua berjuang gimana caranya Happen ini tetap jalan walaupun gratis. Sampai 11 tahun itu kita gratis. 11 tahun Happen Magazine ini free. For free. Tapi kita sempat untuk kontributor kita bisa ngasih uang. Kontributor daerah. Majalah lu gratisin, tapi internal Happen kasih cuan buat para kontributor. Fotografer. Gimana caranya tuh? Semua tergantung Allah mengizinkan apa enggak. Tapi yang paling berharga ya dedikasi orang-orangnya itu. Yang nggak bisa emang bukan uang. Gila lo, apa yang mereka kerjakan tuh melebihi apapun. Gitu untuk dedikasi itu. Gila untuk foto apa. Ada yang bisa modal sendiri, bawa kameranya sendiri. Gitu kan. Ulang tahun bela-belain minta kamera Naren ke bokapnya. Kasih hadiah ulang tahun. Kamera, tapi lari ke Happen. Juga Naren ada sampingan untuk apa night lifestyle waktu itu kan. Itu juga ngebantu banget gitu. Dan Naren dedikasiin buat Happen juga. Oh iya. Naren Anggi. Naren Anggi ya. Item. Makanya kalau di Happen tuh mesti sarap ya. Gue bilang mesti gila. Kalau nggak gila lu nggak akan bisa bikin itu. Oke. Gitu. Harus pol lah ya berarti harus ya. Fokus. Ya udah nyebur sekalian. Tuh. Buat para viewer nih, kalau lu udah nyebur nyebur sekalian. Jangan tanggung-tanggung gitu. 100% harus fokus. Iya. Apa yang lagi dilakuin. 11 tahun free. Miris bulan ke-12 itu mulai tahun ke-12 itu mulai dijual. Itu sampai kapan tuh? Ada ya sekitar 2 tahun. Setahunan lah. Itu. Dijual, nggak ada dari nggak itu. Ada respon juga. Nggak respon. Boom. Udah jungkir balik. Nah, kepikiran satu waktu kenapa dikasih free juga. Gue nggak mau majalah Happen itu ada di tukang loak. Oke. Idealisnya lu. Returan pasti mau kemana kalau nggak diloakin. Sebagai seorang Suri Kresno, bahwa majalah ini tidak dijual karena alasannya majalah kita tidak mau ada ujung-ujungnya ini ada di tukang loak. Dan kalau dilihat sekarang nih, kalau kita lihat sekarang itu udah historical. Iya. Iya kan? Itu cerita sejarah sebenarnya. Iya. Tapi ada gak pernah lu ngeliat di tukang loak? Gua nggak pernah lihat sih ya. 12 tahun berarti nginjek ke 13 nih ya. 13. Apalagi yang edisi pernah yang hype banget tuh edisi Gold 3D. Iya, tahu gua. Kacamatanya. 3D. Iya, ada kacamatanya. Gua nggak Yang dapet gold itu. tuh apa, Sur? Kalau yang gold, special edition. Apa namanya? Ya, yang keberapa tahun gitu. Yang keberapa tahun ya? Itu ada yang gold. Ada yang gold ya? Jadi tulisannya gold. Ya, akhirnya ya yang di toko-toko kita kontribusiin untuk itu adalah 1 orang beli yang baca 10 orang. Gitu. Saya sama juga dengan majalah skateboard dari luar juga. 1 orang beli yang baca lebih banyak. Yang baca lebih banyak. Yang ngerobekin juga ada. Yang robekin ada fotonya. untuk olek sendiri ya. Kayak gitu. Itu Happen kalau gua ngeliat di mana gitu, yang edisi gua, yang gua tuh banyak foto-foto gua dirobek. Dirobekin. Iya. Sebel kali. Kagak, buat kacang. Nah, itu juga yang gua hindarin yang bukan hanya tukang loak ya. Tukang kacang ya. Males sebagai bungkus kacang gitu. Bungkus kacang tiba-tiba anjing. Skateboard ya. Walaupun ya skateboard itu ya begitu. Untuk Kalau jadi bungkus kacang kayak pas lah. Nah. Dia
ada benang merahnya. Iya. Seperti kacang lupa kulitnya. Gue tahu. Iya. Edisi mana yang lo paling Favorit. Sebagai This Is Happen Magazine? Ada 2 edisi yang gue suka. 2 edisi. Satu yang covernya kamera. Cover kamera. Kamera tapi ada foto skate-nya lah, kecil lah gitu dari di display kameranya. Di viewfinder. Itu ada satu. Itu satu. Sama yang 3D. Itu udah di tahun 11 atau 2012? Udah deket-deket kemurkaan itu. Udah deket-deket kemurkaan. Oke, berarti ada 2 ya. Inian lo ya. Iya. Kalau yang satu kenapa gue senang karena kamera gue ada. Itu udah kayaknya yang paling wah gitu kan. Oke. Understood. Gue di rumah itu Happen kurang lebih itu ada 25 lebih. Gue banyak, tapi sekarang nggak tahu kemana. Karena mainan gue pun sudah nggak tahu kemana. Oh, itu gue tahu. Biasa bapak gue itu. Bapak lu? Wah, lu udah deh. Saya teman bapaknya ya. Ini gawat banget ya. Telepon gua. Halo. Nomor Di mana lu? Ini siapa ini? Saya bapaknya Roni. Udah gitu. Bilang sama teman kamu. Jangan kurang ajar kalau telepon. Nih, gitu. Gitu ke bapak gua. Siapa? Halo? Ron. Bapak lu tadi. Waduh. Perasaan lu gimana sih, Sur? Aduh, gimana putus ya? asa gitu ya, Putus asa. Atau gitu. gimana itu sebenarnya? Satu sisi keputusasaan di semuanya ada. Satu sisi itu ya. Lu nggak bisa ngandelin hidup untuk itu. Dan udah berkeluarga. Ya kan? Ya. Saat itu ya semua udah berkeluarga, udah punya momongan. Ya nggak mungkin lah mereka seperti dulu dedikasinya kan. Itu ya manusiawi. Sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Ya gue masih berusaha waktu itu sampai di rumah gue masih sempat produksi satu itu yang terakhir tuh. Dibantuin sama Dito. Itu desainer. Bela-belain pokoknya gimana caranya. Nah keluar udah habis dari situ. Ya, itu nggak ada online, itu nggak ada. Ada Instagramnya ya, tapi yang jalanin ya Iya, orang yang benar-benar kayaknya cinta sama Happen tuh. Yang gue tahu kayak Metmo yang ngejalanin. Coba nanti mungkin nanti para viewer coba cek ininya Metmo ya. Iya, tapi ya sebelum dia jalanin itu juga pernah dulu tuh telepon gue ya. Om boleh nggak gue ini? Ya boleh, terserah siapapun. Gue mau bebas-bebas aja. Gue juga agak ini ya pas ngedengar Happen tuh kayak begitu maksudnya. Iyalah. Ya cukup susah sedih lah, sih. iya. Karena gue bukan terlibat ya, maksud gue ada gue di situ. Ada di situ. Cukup banyak lu ada di namanya lingkungan Happen ya. Lingkungan Happen. Karena ini bisa berjalan juga Happen karena hampir masing-masing personil juga punya kerjaan sendiri. Terutama di brand, jadi nggak terlalu yang mesti office hour kayak gue. Kayak gue kan ya dari tahun 2000 sampai 2017 itu gue ada di Qualcomm. 2000 sampai 2017. 2000 sampai 2017 ya. Gue di Qualcomm. Apa ada nggak sih dari lo nih hati kecil lo mungkin ya? Nah, gitu. Hati kecil lo untuk ngebangun Happen lagi. Pasti ada, Ron. Pasti ada. Semua juga pasti ada. Semua pasti ada. Pasti mau. Mungkin nggak lu doang ya, tapi para yang lainnya ya. Era-era skate shop nih. So, balik lagi nih kita. Balik lagi kan? Setelah era-era skate shop. Nah, lu kan seingat gua lu merambah ke manajerial skateboard. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu apa aja tuh yang waktu itu lu ambil? Tiba-tiba gua ketemu yang tadi gua cerita Miranda sama Rama. Gua jadi di Qualcomm. Yang di Qualcomm itulah apa yang diidein apa itu masuk di situ. Gua masuk ke situ ya sampai itu gimana cara berjuangnya makin enak si tim ini. Hampir ya gua setahun bisa bolak-balik ke Jakarta, Bali berapa kali gitu ya. Karena kantor si brand itu di Bali ya. Di Bali. Oke, kantor Qualcomm itu di Bali. Sampai akhirnya ya si anak-anak nih bisa gajian, cuman bukan gajian aja, tapi mereka bisa dapat bonus
itu dari coverage majalah, coverage dari media yang lainnya, Iya. koran atau Iya, apa segala macam itu ada hitungannya beda. Majalah kalau cover beda ya, beda, Sob. dalam Hardcover beda. hardcover beda. Iya. dalam dihitung per halaman. Hmm. Berapa foto lo masuk itu dihitung halamannya. Coverage TV, interview TV itu juga ada hitungannya. Gitu. Coverage dari sosial media mereka dapat. Dari berapa viewer mereka dapat duit. Berapa itu viewer ya di YouTube. Terus kalau di Instagram, Twitter apa itu segala macam ada hitungan lagi. Tapi zaman itu enak ya, biar tim beda apa kebersamaan tetap. Ada kebersamaan. Kalau Kita sekarang di Kota agak-agak gitu. Karnival. Sebelum Kota Karnival juga kan? Iya, Iya. pokoknya di Kota Karnival. beda tim, beda sponsor tapi ngeblend. Solid, ngeblend. solid ngeblend. Bener. Kadang coming bareng. Banyak lah, itu cerita yang seru-seru ya. Gua nggak tahu ya kalau sekarang ya, gua nggak terlalu tahu. Mungkin ada ini sih kalau menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi mungkin yang sekarang pun masih ada sih keseruan-keseruan itu, cuman karena kita udah beda era, beda decade ya kan. Nah, jadi serunya beda mungkin. Serunya pun beda. Iya. Cara serunya mereka, cara serunya kita beda, tapi dalam tanda kutip seru gitu ya kan. Mereka punya keseruannya sendiri. Kayak gitu sih ya kan. benar-benar. Kalau menurut gua. Tapi gua sempat dengar ya dari salah satu rookies yang kemarin sempat nyamperin gua tuh si Erlangga. Oh, yang lu cerita tadi. Siap. Itu dia apa ya? Kok ada ya sekarang anak-anak yang sok pisdrang? Back lagi dong. Back to lagi dong. Kayak zaman dulu lagi ada Iya, pisdrang. tapi kan kalau nggak ngerti pisdrang tuh jangan sok lah sebenarnya. Kita tuh dibodohin. Aslinya mah kita dibodohin sama mereka. Iya. Biar berprestasi. Tunggu Sur, pisdrang pisdrang itu apa? Pisdrang tuh Jelasin. geng. Oh, geng. Jadi geng sebelumnya kan skateboard itu bukan tim ya, geng, lebih ke geng. Iya. Nah, terus hilang. Terus keluarlah geng pisdrang tuh di tahun 2000-an tuh. Iya. Ya. Nah, di belakang pisdrang itu ada brand. Oke. Nah, gimana cara jual brand ini baru? Apa sih yang dia skateboard yang dilihat? Brengseknya, bandelnya, dia pakai against establishment sebenarnya prinsipnya. Kita nggak mau mapan, pokoknya mabok. Tapi dibalik itu kan mereka semua yang benar-benar belum main aja pemanasan dulu. Iya. Cuman diekspos kebrengsekannya apa kayak gitu. Di balik pisdrang Iya. ada hitung-hitungan sebenarnya. Ada hitung-hitungan semua. Kembali ke duit. Iya. Kayak mereka Iya. mungkin dia gara-gara dia bikin geng itu pisdrang sampai majalah Rolling Stone tuh tertarik untuk Rolling Stone luar ya, bukan ini sini. Itu tertarik untuk interview. Mereka janjian jam 10 di rumahnya siapa tuh, ada Elisa Steamer siapa segala macam. Iya. Rolling Stone datang mereka udah pada mabok keluar. Elisa Tapi kan Steamer. kalau diceritain keren. Iya. Keren nggak lo? Kalau sebagai anak yang gimana? Wah anjing, Iya. wah pemabok, wah Iya. keren pisdrang. Iya. Padahal mah ngaco itu tuh bohongin semuanya tuh. Jangan salah lu. Iya. Lo pikir itu Dustin Dolin Aha. yang mabok gitu minumnya alkohol 40% biar doang ya doyannya. Nggak drugs nggak apa. Yang pas gua ketemu ditawarin minum ini, gua tawarin apa segala macam Nggak mau, Sir. Bir, main bir doang. doang ya? Berarti kan pintar mereka marketingnya. Iya. Jago. Luar biasa ya, berarti ya. Kita berarti harus lebih pintar lagi Oh, iya untuk memilih dan memilah. Iya. Iya kan? Yang Bagaimana kita bisa lebih maju lagi. Iya. Benar nggak, Swin? Bener dong. Nah, Nggak ada tuh yang namanya di skateboard anak street, anak park, anak street, anak park, anak skatepark. Sebenarnya nggak ada. ya, benar. Ya, cuman goro-goro di majalah sama ini aja. Wah, yang main streetnya wah gila. Padahal mah yang main park bisa lebih gila. Iya. Betul. Base-nya mereka main street juga di park. Iya. Banyak yang mesti dilurusin sih di skateboard Banyak Indonesia. ya? Iya, Banyak sorry. banget. Ini masih semerawut ya. Menurut lo nih, skateboard di Indonesia dan di dunia perkembangannya sekarang kayak gimana? Apa lu udah nggak mantau lagi atau gimana? Wah, nggak bisa nggak mantau, Ron. Ini masih mantau nih ya Mantau berarti. darah, Ya? Ron. Udah darah. Berdarah daging. Udah daging. Berdarah daging. Karena seorang skateboarders juga Iya, ya. pastilah itu semua.
Ya, kalau gue lihat makin gila. Makin gila mainnya ya. Mainnya makin gila, alatnya juga makin gila. Itu. Yang terakhir gue lihat itu yang siapa itu Tracer tuh. Dia bisa alley-oop itu langsung masuk ke wall. Kan gila itu di natural spot kayak gitu. Bisa menuju ke dunia nggak? Kalau dia mau bisa. Kalau dia mau bisa ya. Kalau dia mau, balik lagi mau apa enggak? Ke diri masing-masing ya. Ke diri masing-masing. Ke diri masing-masing. Mau niat enggak apa enggak? Untuk menjalaninya ya. Iya. Tapi yang waktu gue lihat pertandingan yang di Amerika ya, gue lihat tuh anak-anak itu praktis aja mereka bikin line itu sampai perfect itu mesti 5 kali jadi berturut-turut. Itu yang mesti dibikin ke anak-anak Indonesia. Jadi dulu bikin line itu gagal satu tuh ulangnya dari mula. Walaupun di terakhirnya gagal, itu ulang sampai 5 kali dia mulus. Gitu. Dalam waktu 1 menit tuh dia mesti mulus. Harus ngulang demi triknya jadi perfect ya. Runnya dia tuh perfect. Dan itu terus dijalanin sampai lo ngeliatin gitu sejam 2 jam nih anak gila ngapain ya. Lo mikirnya, besokannya parah. Parah mainnya. Di runnya dia itu. Iya. Gua ada pertanyaan nih buat lo. Sai, Indra Kubon, Mario Palandeng, atau siapa Ruby? Yang paling berkenan di hati lu tuh siapa? Kalau berkenan sih ya semua ya. Semua berkenan, gue tahu mereka kecilnya apa segala macam. Ya gue mah tinggal balikin aja ke mereka apakah mereka berkenan mengenal gue lagi itu aja. Kalau saya udah nggak mungkin. Iya, saya udah nggak mungkin. Saya udah almarhum. Ya. Kubon, Mario, apa semua Ruby, ya salah. Tapi gue ada satu cerita ya, teman kita juga. Yang sempat bertahun-tahun di Cipinang. Iya. Itu gue sempat support skateboard ke dalam Cipinang. Cipinang. Oh dia main ya di dalam ya? Satu-satunya yang LP ada tempat main skateboard di Cipinang doang. Wah. Itu lu support? Support. Gila. Sampai sepatu ya. Sampai sepatu sama skate. Luar biasa. Itu tahun berapa tuh, Sur? Lo supportnya? Ada 4-5 tahun lalu ya. 4-5 tahun lalu, 2015-2016 ya. Gue bawain sepatu ke sana. Sampai gue bisa ngobrol itu di ruang kepala LP itu di atas tuh, sambil ngerokok, makan enak segala macam sama itu di situ. Dan itu dibolehin ya? Dibolehin. Berjuangnya gila. Berjuangnya gila dalam di dalam apa nih? Ada bisa main skateboard di dalam. Yang tadinya itu nggak boleh? Nggak boleh dan banyak yang jadi main skateboard. Oh, sekarang di sana? Di sana. Wah. Itu keren banget sih gua. Itu yang nggak habis pikir lah bisa di dalam situ. Gila loh. Prosesnya gimana tuh, ceritain dong, itu kayaknya seru banget itu. Iya. Itu ya. Ada gontok-gontokan mungkin. Iya lah, ya. pasti. Oh pasti, cuman kan ya lo tahu kehebatannya. Speaker banget. Iya. Sampai satu hari gue lagi bikin skatepark di dalam mall Kota Kasablanka tuh. Tahu gua. Oh, apa ingat. Kan ada sempat. Iya. Gue ditelepon sama kepala LP itu. Pokoknya salah satu pejabat di LP. Mas Suri, saya mau ketemu ini. Tahu nggak apa yang diminta? Apa tuh? Dia minta izin untuk jadi speakernya mereka. Serius tuh? Karena habis ada kunjung, gue sampai merinding ya. Gitu. Gue juga ini. Itu hebatnya. Dia jadi ada kunjungan seluruh dunia itu. Kayak apa ya? Kunjungan lah. Kayak gitu. Nah, mereka ngelihat di situ kok bisa ada gitu. Untuk kayak studi banding gitu. Studi banding. Antara LP sama LP gitu maksudnya. Oke. Gitu. Dengan English well-nya kan. English well. Itu mereka respect di situ. Oh iya. Sedangkan teman-temannya sendiri dia. Iya. Gitu gue respect banget. Nah, tapi si sekarang nih di luar
gitu, iya. ya kan? Kayak Kubon sendiri, terus Mario, siapa lagi? Ruby. Ada Genta juga. Genta itu masih berhubungan juga sama ini. Sering gue sih pantau aja dari Instagramnya apa. Sosial media ya. Sosial media. Ya ada sekali gue nge-DM apa, ya udahlah. Sibuk kan gitu. mungkin. Mungkin sibuk. Nggak bisa keganggu. Iya. Oke. Gitu, Vin. Iya. Kalau siapa ya? Genta itu masih ada suka say hi. Ruby. Ruby masih ada suka nanya, gue denger dong. Om tanyain Ruby. Oh gitu. Kalau untuk ini nih, park nih ya. Dari Taman Lalu Lintas, ya kan? Lebak Bulus dulu nih ya. Taman Lalu Lintas dulu, Lebak Bulus, terus ada Kemang, Arena Park di Senayan, terus Kelapa Gading, Pulau Mas, sama Kemang. Yang paling lo berasa homie. bukan ya homie, terus berasa yang ada inilah lebih berkesan sama di lu tuh yang nggak bisa dilupain gitu. Itu di mana tuh? Kalau TL itu emang nggak bisa dilupain apa? Kalau lu belum ke TL zaman itu, lu belum skateboarder. Gitu. Iya. Belum lah. Takut. Belum. Lo belum skateboarder. Sama orang-orang yang di atas gue. Belum skateboarder Indonesia lah. Oke, kalau itu kan lu kalau bukan skateboarder, lu belum datang, lu belum skateboarder. Kalau yang berkesan ya gue Pulau Mas sama Puing ya. Oh iya, Puing ada juga. Puing masih ada ya sekarang? Puing udah nggak ada. Udah nggak ada? Sayang banget. Kalau nggak salah sekarang jadi restoran nih? Ya. Oh iya, yang kepiting-kepiting itu kan sih. Karena ya emang nggak menghasilkan ya, kurang menghasilkan juga. Gitu, wajar lah. Tapi store-nya masih ada dong. Tapi yang nggak tahu gue udah lama gitu. ke sana gitu. Tapi sih di itu masih ada sih. Ya itu kekeluargaan, menampung orang yang lagi susah, skateboarder susah itu di Puing. Di Puing. Tempatnya itu benar-benar homies family banget. Semua Bang Alan itu gila gue. Gue punya dosa sama dia, apa segala macam dia. Wah benar-benar bapak untuk anak-anak. Oh gitu. Nah, Bang Alan tuh Untuk mutusin Bang Puing. Alan ini ya. Keluarga itulah keluarga Pane itu. Wah, udah. Gue nggak bisa ngomong apa-apa itu mereka hebat untuk bikin tempat itu jadi tempat ngumpul anak-anak yang gimana bermasalah semua di situ. Mereka nolong banyak. Puing skatepark itu. Puing skatepark. Sayang sekali bangun. Ya. Sayang sekali. Gue juga ya satu saat gue pasti mesti suan ke sana ya kalau udah semua normal ya, gue udah normal lagi gue mesti ke sana. Gitu. Kalau Pulau Mas sendiri gimana? Pulau Mas itu wah cerita yang paling seru ya. Alvin juga ngerasain mungkin. Gue juga mungkin ya. Mungkin lu. Iya, lu juga sering lu kesana. Sering. Ya, udah dibahasnya masalah parknya aja ya. Iya. Tapi di Pulau Mas tuh yang gila ya, semua brand ada di situ ngumpul. Iya. Ya tim ya. Itu bisa saling tolong gitu. Acara siapa kita saling tolong. Iya, benar banget. Itu benar banget. Perjuangannya gimana caranya, gua ngebohongin orang yayasan. Yayasan Pulau Mas tuh gua bohongin lo 5 tahun dibohongin kagak kapok-kapok lo nih, itu yang gua hebat tuh. Yang gua kagum sama mereka. Iya benar. Ya dibohonginnya apa? Sekarang lapangan itu gratis. Ya. Kerawat karena ada acara yang tiap bulan dibikin exercise. Iya, exercise. Oh iya, pokoknya exercise ya. Alat itu kerawat semuanya. Gara-gara itu terus acara big youth happeningnya apa segala macam alat jadi kerawat. Tapi kan gue bayar itu pakai duit siapa? Nyewa tempat 2,5 juta zaman itu kan gede. Iya. Ya mendingan gue janjiin aja surga. Anak-anak masih pada main rame. Iya. Kalau gue dipanggil sama orang yayasan apa kan anak-anak pada main, masa ya gue grecokin, enggak kan gue tampung aja diri. Gimana caranya gue janjiin ya Pak, ntar Pak, nih habis pertandingan ini, paling kalau ada habis pertandingan gede, gue datang ke situ, Pak, cuma ada 200.000, ntar sisanya ya, sampai akhirnya
pertandingan di Jogja itu gue emang udah ngarepin itu alat bisa dikeluarin. Karena udah warningnya udah keras banget. tapi nih Vin, gue aja baru tahu sekarang gitu. Ternyata di balik Pulau Mas, ya kan, yang untuk mengelola terus untuk istilahnya apa? Maintenance gitu. Iya, maintenance dan menjaga gitu biar si Pulau Mas ini tetap eksis, tetap ada gitu. Desa ya. Iya, siapa lagi? Gue baru tahu juga. Kadang-kadang udah. Gue nggak tahu waktu kita main di situ kan, mana kepikiran ke situ, main-main aja. Alat-alat itu warisan loh. Dari Mas Didi. Oh. Acara Philip ingat? Iya. Philip X-Rage. Iya. Iya, X-Rage sama X-Rage ya. X-Rage. Iya, pokoknya X-Rage itulah. Iya. Kita hampir digebukin juga di Surabaya, hampir mati ya. Orang kampung semuanya. Bukannya sama orang pub ya? Orang kampung belakangnya sebenarnya. Sping. Gara-gara siapa? Maskom. Dibalik-balik lah menu ya. Menu dibolak-balik. Parah. Ada. Itulah itu alat tuh dari Mas Didi tuh. Iya. Pokoknya skateboard Indonesia mulai maju ya semenjak Mas Didi turun tangan, ya Charlie juga. Gitu. Ya, itu orang-orang yang harus skateboard sekarang tahu lah. Iya, mereka. Ya kalau konflik kan itu udah biasa ya. Biasa lah dalam sebuah pertemanan atau apa gitu kan. Inilah sebuah proses lah itu ya, sebuah proses perjalanan ya. Nah, Sur, lu kan udah cerita banyak nih ya kan tentang apa skateboard, tentang lu juga gitu. Nah, lu ada gak apa sesuatu yang lu pengen kasih tahu ke viewer gitu? Jangan pernah lupain sejarah. Jangan lupain sejarah. Karena sejarah itu ya proses gitu, lo respect ke orang, lo jadi kayak dengar gue cerita tentang Charlie, tentang Mas Didi, itu orang-orang yang perlu lo lihat. Mereka gimana, Bang Nala itu gimana, Ardi Poli juga sekarang. Ardi Poli siapalah semua itu, semua ada ininya. Ada part masing-masingnya. Partnya masing-masing di situ. Iya. Kalau gue sih ya nggak ada apa-apa, cuman tukang ngomong doang. Merendah. Nggak apa-apa. Tapi ternyata partnya luar biasa juga. Pokoknya orang-orang yang ya istilah katanya yang berjasa lah di dalam. Ya kalau di ini karena ya kita ini ada umur gitu kan. Betul. Nah, lu kalau nggak ada yang nyeritain sejarah lagi siapa itu mesti ada. Iya. Ya kayak cerita kayak Narok aja mungkin anak-anak sekarang nggak tahu ya. Iya. Nah, saja salah sekolah, salah pendidikan itu harus diceritain itu kayak gitu. Benar. Ya, rata-rata anak-anak sekarang itu adalah ngapain sih ngomong sejarah? Ada beberapa yang kayak begitu ya. Tapi ada beberapa juga yang tertarik sama sejarah. Gitu. Jadi ya kenapa Amerika gede ya begitu skateboardnya. Jadi sejarah itu kuat dan sejarah jangan dilupakan ya. Luar biasa. Bravo nih Hargonyo. Bravo. Ini kayak gue kemarin gitu. Lo tahu sendiri waktu balik kayak begini, gue sakit segala macam. Ada sepupu gue yang bisa nampung gue kerja di showroom tuh, Rizky Motor tuh. Yoki. Itu yang ngajarin gue banyak sampai akhirnya gue kepikiran tuh bolehlah ke ini. Itu hebat banget sih. Gitu bisa nampung gitu, dikasih kerjaan apa segala macam, bukan kerjaannya, belajarnya yang gue dapat, prosesnya ya, proses dan pengalaman dari pengalaman itu ya yang lu bisa dapetin, dapat itu. Kayak gitu ya, jangan terpaut sama satu lah kalau bisa deh anak skate sekarang ya. Kalau lu bisa apa ya itu lu kerjain. Atau yang mungkin sekarang lagi naik daun terus lupa diri, terus kayak gini-gini harus memikir ke depannya kayak gimana kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Mesti ya itulah pintar-pintar dah. Pintar-pintar ya. Jangan terlalu terlena. Seperti saya. Untuk ke depan nih, lo ada planning apa nih? Planning gue sih pengennya balik lagi ya. Balik lagi? Tapi gue belum tahu mau apa dan mau gimana. Dan diterima apa enggak. Itu aja. Oke, jadi begitu ya. Ternyata udah lama kita nggak ketemu Bang Suri Kresno, terus
ternyata kita tiba ya, Vin ya. Iya. Kita lagi mau cari kopi, gini-gini. Gue nggak sengaja. Waktu kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba, lah ini kayak gue kenal nih. Akhirnya Roni gue suruh berhenti. Karena kita udah lama banget nih nggak. Bener, kangen banget. Kangen Makanya kita kangen ajak cerita di sini bagaimana sekarang, terus kiat-kiatnya, terus untuk menuju ke depannya seperti apa. Terus kalian juga para viewer udah denger nih dari Bang Suri Kresno tentang ya pokoknya bagaimana sih nanti untuk menjadi yang lebih baik. Untuk kalian yang penasaran dengan channel-channel kita lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk video-video kita yang selanjutnya. Dan kalian juga bisa komen untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang lain. Untuk kita hadirkan? Ya, untuk kita hadirkan tokoh-tokoh yang menurut kalian mau di idola mungkin mungkin yang akan disapa kamu ini. Jadi stay tune terus dong. Oh, pastinya. Di channel kita, ya kan? Sampai miring. Gue Roni, gue Alvin, dan gue Suri. Sama kamu. Sapa kamu. Kaget gue bapak gue lalu. Bilangin sama teman-teman jangan kurang ajar. Kayak begitu. Apa lu bilang, men? Bukan. Ngentot di mana? Serius.